Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iki Channel, baca cerita seputar manhwa. Sebelum memulai ceritanya, berikan dukungan ke channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Oke, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cekidot. Terlihat gedung-gedung yang sudah mulai rusak, Johann Sweeper Hajin pun berjalan di sekitarnya. Dengan reruntuhan bangunan yang berserakan, Johann pun berkata, "Waktunya untuk kita berpisah di sini, kalian berdua mau pergi kemana sekarang?" Sweeper menjawab, "Kurasa cuma berkeliling di sekitar sini sendirian." Johann bertanya kepada Hajin, "Bagaimana denganmu Jin?" Hajin menjawab, "Aku cuma mencari tempat untuk menetap." "Kurasa kau punya alasan untuk menanyakan ini." Johann pun tersenyum dan berkata, "Aku senang untuk mengajak kalian berdua gabung ke kamp kami. Itu akan lebih menguntungkan untuk kalian berdua karena kalian telah bertahan hidup untuk waktu yang lama." Sweeper pun bertanya kepada Johann, "Kau ini sebenarnya siapa?" Johann menjawab, "Bukankah sudah kuberitahu namaku?" Sweeper berkata lagi, "Aku bukan tanya namamu. Aku bertahan hidup selama 6 bulan pada kekacauan yang sama sepertimu. Tapi menurutku kau jelas bukan penyintas biasa. Siapa kau?" Johann pun diam sejenak. Sweeper berkata lagi, "Bagaimana kau bisa tahu banyak soal monster mutan?" "Itu maksudku, apa kau terlibat dengan kekacauan ini?" Johann pun menjawab, "Gimana kalau aku datang dari masa depan?" Sweeper pun jengkel atas jawaban Johann dan berkata, "Apa kau bilang dari masa depan?" Johann menjawab, "Yoi cuy." Sweeper pun bertanya, "Apa, seriusan?" Johann menjawab, "Ya jelas enggaklah, kau ini lugu sekali, aku cuma penyintas biasa. Dengan banyak pengalaman. Kalau kau tidak percaya maka bergabung saja dengan kami." Sweeper dan Hajin menatap Johann dengan ekspresi curiga. Johann bertanya lagi, "Jadi gimana, mau ikut apa enggak?" Sweeper berkata, "Aku ikut aja lah." Sweeper bergumam, "Yah, mending barenglah daripada sendiri." Johann bertanya kepada Jin, "Bagaimana denganmu Jin?" Jin berkata, "Apa rencanaku? Kau sendiri punya rencana, tidak mungkin kan kau menghabiskan hari-harimu seperti ini." Johann bergumam, "Mereka jenis penyintas yang berpikir positif." Johann berkata, "Aku akan membangun dan memperluas sistem komunitas." Mereka meminta agar Johann menjelaskannya lebih mudah dipahami. Johann menjawab, "Aku akan mempersiapkan masa depan. Aku memiliki 3 tujuan. Aku akan menyatukan para penyintas dan melatih mereka menjadi petarung kelas A. Aku akan membangun kamp berbeda seperti sebuah sistem di kota Bucheon. Membawa cukup kekuatan untuk melindungi sistem dari geng penjara di luar sana." Jin berkata, "Geng penjara di luar sana seperti gangster si codet maksudnya?" Johann berkata, "Tidak perlu khawatir soal orang-orang idiot itu. Cepat atau lambat kau akan segera bertemu mereka yang telah kehilangan rasa kemanusiaannya." Jin dan Sweeper pun memperlihatkan ekspresi yang jijik. Johann berkata, "Aku akan menganggap kalian berdua setuju untuk bergabung. Oh iya, aku lupa, mulai sekarang kalian berdua adalah kawanku. Kalau kalian sampai mengkhianati aku," sambil memperlihatkan ekspresi jahat sambil berkata, "aku akan menghabisi kalian tanpa ampun." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Terlihat Johann menghancurkan kaca mobil, mobil itu pun berbunyi. Ternyata mereka mengalihkan perhatian zombie agar bisa melewati jalan itu. Mereka pun lari. Johann pun memperlihatkan ekspresi terkejut. Karena kamp yang dia pimpin pintu masuknya telah hancur. Johann bergumam, "Sial." Mereka pun tiba di sebuah ruangan. Dengan ekspresi Johann yang sedang tidak stabil, lalu zombie pun mendekati mereka. Johann mengangkat senjata, zombie itu pun berlari. Johann pun teringat sesuatu. Ternyata zombie itu adalah ibu-ibu yang mau mengusir Johann. Ibu-ibu yang bersama anak-anaknya. Johann pun menusuk zombie itu. Dan kena cipratan darahnya. Sweeper pun berkata, "Ini." Johann juga berkata, "Aku kenal dia, biar aku yang mengurusnya." Mereka pun melibas habis semua zombie di ruangan itu. Lalu Johann membuka pintu, dan meminta Sweeper meminjamkan kapaknya. Sweeper pun mengasih kapaknya. Johann pun menghancurkan gagang pintu itu. Pintu itu pun terbuka, mereka pun menuruni tangga. Johann pun terkejut. Ada seekor zombie yang lagi sedang makan. Hajin pun berkata. Johann lihat, sambil mengarahkan senter ke zombie itu. Ternyata zombie itu adalah Min Seo, yang sedang memakan mayat Byung Jin. Johann terkejut lagi dengan ekspresi yang terpukul. Mereka bertiga pun diam sejenak. Sweeper pun berkata, "Hei itu." Jin pun menghentikan Sweeper berkata dan menggelengkan kepalanya. Johann pun masih terpukul atas kematian Byung Jin dan Min Seo.
Johan pun mulai mendekati mereka. Min Seo yang sudah berubah menjadi zombie itu mengaum. Johan pun menebas zombie itu, dan melirik ke arah Byung Jin yang sedang proses berubah menjadi zombie. Johan pun membunuh Byung Jin sebelum berubah menjadi zombie. Sweeper dan Hajin pun diam dan memperhatikan Johan. Johan pun mulai berjalan lagi, Sweeper dan Hajin diam di depan pintu. Dengan Sweeper mengarahkan senter ke depan, terlihat Johan yang sedang berkeringat dengan memperlihatkan ekspresi yang masih terpukul. Sweeper dan Hajin pun terkejut, Johan masih berdiri dan diam. Dengan melihat rekannya yang mau berubah menjadi zombie, dan mengingat kejadian masa lalu yang mereka lalui bersama, Johan masih berdiri dan melihat ke arah mayat-mayat rekannya. Lalu Johan teringat akan pesannya sebelum pergi. Tunggu aku memberitahu mereka apapun yang terjadi di sini jika gelombang zombie datang kalian harus pergi ke basement. Johan pun berlari ke basement, dan membuka pintu basement. Terlihat penduduk kamp yang selamat ada di dalam. Pak De Park pun berkata, "Nak Johan." Johan pun akhirnya tersenyum dan berkata, "Pak De Park." Wanita baju pink pun tersenyum. Johan berkata, "Zombie-zombie di luar sudah diurus, jadi kalian bisa keluar sekarang." Mereka pun gembira, mereka pun kembali ke ruangan pakaian dan berkumpul. Dengan bergelempangan mayat rekan mereka, Pak De Park berkata, "Byung Jin tergigit Min Seo karena dia terinfeksi, semua penyintas dievakuasi ke basement." Johan pun diam sejenak, dan bertanya di mana Sarah dan Huan. Pak De menjawab, "Huan tidak dapat mengatasi yang di parkiran. Kami tidak tahu di mana Sarah tapi Kim Moon bilang Sarah berada di atap." Johan berkata, "Baiklah aku mengerti situasinya kalian telah berusaha sekuat tenaga. Pertama biarkan aku pergi ke atap, aku tahu kalian memiliki banyak pertanyaan aku akan jawab nanti." Pak De bertanya siapa pria-pria ini, Johan menjawab, "Kawanku." Scan beralih dengan Johan dan Sweeper membunuh zombie di luar. Sweeper berkata, "Kurasa orang-orang itu." Johan pun memotong perkataan Sweeper. "Aku tahu apa yang kau pikirkan, tidak ada orang yang berguna di kamp ini." Sweeper pun mendengarkan sambil menebas zombie. Johan berkata lagi, "Aku tahu mereka memang tidak akan terlalu membantu." Sweeper pun juga berkata, "Jika begini terus bukankah akan menjadi beban?" Johan berkata lagi, "Aku yakin kita akan menemukan lebih banyak orang. Tapi tetap saja orang-orang di sini memiliki sesuatu yang penting." Sweeper pun berkata, "Sesuatu yang penting?" Johan menjawab, "Manfaat." Sweeper bingung Johan sedang ngomong apa, mereka pun sampai di atas atap. Lalu Johan membuka pintu ruangan yang ada di atap, terdengar suara dari dalam berkata, "Ku beritahu kau, apa yang mengetuk zombie." Pintu pun mulai terbuka. Dan ternyata yang keluar adalah Sarah, dan berkata, "Johan, kau terlambat." Johan pun lega dan berkata, "Sarah, kau selamat." Lalu Sarah pun memeluk Johan dan berkata, "Aku rindu padamu Johan." Sarah pun menangis dan meminta Johan untuk tidak meninggalkannya lagi. Dan Sarah takut kehilangan Johan. Sweeper pun tersenyum dan mengacungkan jempol. Johan pun tersipu malu dan berkata, "Apa?" Sarah pun berkata, "Oh ya Johan, siapa cewek itu?" Sweeper pun dikira Sarah adalah wanita. Sweeper pun berkata, "Aku adalah cowok, namaku adalah Sweep." Seri pun menghiraukan perkataan Sweeper, dan berkata, "Aku cuma mau bilang bahwa kau harus membalasku, aku tidak bermaksud." "Hal itu," Sarah bergumam, "itu sesuatu hal yang aku inginkan." Tiba-tiba Huan keluar dan berkata, "Membalas, hal itu. Apa yang kau bicarakan?" Huan berkata lagi, "Hyung, kau telat." Johan berkata, "Sesuai dugaan dari seorang pecinta zombie. Di mana kau bersembunyi?" Huan menjawab, "Pintu masuk ke parkiran diblokir, aku mengingat sesuatu di atas. Jadi aku mengeceknya, saat aku melihat tandon, air terhubung dari lantai atap. Aku bersembunyi di sana, lalu aku bertemu Sarah dan kami bersembunyi di sini." Johan pun berkata, "Bagus, mengesankan sekali, makanya kalau main lain kali hati-hati." Huan pun kesal, "Jangan bercanda terus, Johan, kupikir kami bakal mati seriusan." Johan menepuk pundak Huan, dan berkata, "Aku tahu kerja bagus, ayo turun dan makan." Mereka pun kembali ke tempat pakaian dan mayat-mayat yang sudah diletakkan di kursi dorong. Lalu Johan berkata kepada orang-orang yang tersisa, "Langkah berikutnya di sini kita ada 13 penyintas, aku akan membuat 2 grup. Satu grup berisikan 8 orang, satunya lagi berisi 5 orang. Pengobatan, memasak, kebersihan, dan lain-lain. Orang-orang yang tanpa kemampuan tertentu harus ikut berlatih untuk bertarung, tidak ada pengecualian." Terlihat para perempuan pun menelan ludah dan gugup. Lalu Johan menyebutkan nama, Jung Huan, Pak De Park, dan Seojun ajari mereka caranya bertarung, mereka bertiga pun menganggukkan kepalanya. Lalu Johan berkata lagi, "Aku, Sweeper, dan Hajin, akan mengurus sisanya."
Kami bertiga secara reguler akan patroli di jalan guna mencari penyintas dan perbekalan. Sarah pun mengajukan diri untuk ikut tim Johan, dan berkata aku mau cari tahu saudariku masih hidup, juga tidak enak terus terkekang di dalam sini. Johan pun menjawab, tidak boleh dengan tegasnya. Sweeper pun berkata, kenapa tidak ayo bawa dia bersama kita? Lalu Johan menjawab, berbahaya di luar. Hajin pun ikutan, kenapa kau tidak membawanya saja? Jika kita menemukan penyintas wanita dia akan membantu kita. Johan pun diam sejenak, tiba-tiba Sarah berkata, yes aku ikut. Johan memperlihatkan muka bingung. Pak De Park pun berkata, maaf aku ikut bicara, tapi tim ini akan lebih meyakinkan jika kalian bersama Sarah. Sarah pun berkata, ya kalian kelihatan lebih seperti geng penjahat. Mereka bertiga pun merasa kesal, lalu mereka pun bersiap meninggalkan kamp. Johan pun berpesan kepada Huan, kalau ada seseorang berusaha menerobos pintu masuk utama melanggar kertas peringatan kita. Tembak mereka tanpa ampun, jika ada orang-orang yang sampai di tempat parkiran. Perhatikan mereka dan cek seluruh tubuh mereka kalau ada luka apapun sebelum mengizinkan mereka masuk. Kau boleh memberikan mereka makanan, tapi tetap mereka dikarantina. Mereka jelaskan alasan kita melakukan hal ini dengan sebaik mungkin. Jika mereka menolak untuk kooperatif langsung tembak mereka. Huan pun menganggukkan kepalanya, mereka bertiga pun meninggalkan kamp. Terlihat Hajin menendang zombie hingga terpental, lalu Johan, Sarah, Sweeper, pun juga membunuh zombie. Hajin berkata, tempatnya kosong tapi perbekalannya masih ada di sana. Johan pun memberikan peringatan, jangan sampai lengah teruslah mengamuk, jika kau sampai lengah kau akan mati. Sweeper pun bergumam, orang ini semangat gelutnya. Mereka pun sampai di ruang perbekalan. Sweeper pin berkata, ramen yang ini udah kadaluarsa. Johan menjawab ambil yang belum kadaluarsa. Hajin pun berkata ini sangat aneh. Johan bertanya kenapa. Hajin menjawab, mayat si direktur tidak ada di sini. Jika dia mati dia harusnya sudah menjadi zombie atau meninggalkan mayat entah di mana. Johan berkata, dia hidup panjang sebagai seorang penjahat. Tiba-tiba datang zombie warna rambutnya sama seperti Sarah. Johan pun berkata, aku akan mengatasi dia sekali untuk selamanya. Sarah pun berkata tunggu dulu. Lalu berkata Uni, kepada zombie berambut warna biru itu. Tiba-tiba Sarah mau mendekati kakaknya yang berubah jadi zombie. Lalu ditahan oleh Johan, dan berkata, tenang Sarah atau kau akan tergigit. Hajin dan Sweeper pun terkejut, oleh Johan yang menjambak rambut zombie itu. Dan berkata, dia sudah mati, kau mau mengurusnya, sembari zombie itu mengaum. Sarah pun menjawab, aku tidak bisa membunuhnya, aku baik-baik saja. Johan pun membentak, apa kau mau membuatku bertanggung jawab karena membunuh anggota keluarga orang lain? Sarah pun gemetar berusaha menodongkan pisau ke arah kakaknya yang menjadi zombie. Tiba-tiba terdengar suara tusukan, ternyata Sarah yang menusuk kepala kakaknya. Sarah pun tersungkur. Johan berkata, sebenarnya aku memantau saat gelombang zombie itu memasuki mall. Sarah menjawab, kau melakukannya, kupikir aku menyerah. Johan berkata, kau tidak pernah menyerah sampai kau melihat mayat itu dengan mata kepalamu sendiri. Johan pun bergumam, aku mau mengucapkan belasungkawaku kepadamu, tapi aku tidak boleh sampai lulu. Sarah pun berdiri, dan berkata, kau beneran memperkerjakan orang tanpa simpati sedikit pun, kau memang dingin. Johan pun berkata, kalau kau sudah tahu kerjakan bagianmu. Scan pun berakhir di sini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan mendapatkan 1000 subscriber. Terima kasih telah menonton di channel Mimin.